Itu bisa sambil share screen mas, biar kelihatan di Zoom ya mas nanti. Link seperti biasa, link kelas yang nggak pernah saya ganti itu. Sering saya share kan linknya, ada di mana-mana toh. Maksudnya sering. Yang maju mikrofonnya dinyalakan nanti mas. Screen langsung aja. Tuh, ya langsung aja share ke screen. Nah, jadi lihat, nanti kamu pindah window, pindah di browser, share screen lagi mas. Iya nggak? Nah, share screennya yang ini aja, langsung share. Ya, itu bisa diminimize biar itunya itu kamera itu. Itu loh gambar minimax mas, kotaknya itu, kotak itu bawahnya tuh katanya turun kiri, malah dibesarin. Ya, oke. Gila berarti. Wow, besar banget ya. Mau ibu. Itu di close aja nggak apa-apa itu. Nah, oke. Gila berarti. Ya, silakan. Mau wajib-wajib ya Pak? Ya, terserah apa yang mau kamu sampaikan di ini. Silakan. Waktunya 10 menit aja. Jam 8 pas nanti jam 8.10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ardi selaku dosen pengampu mata kuliah praktis kali cerdas. Di sini saya ingin untuk mempresentasikan hasil praktikum keempat menggunakan Webots. Yang pertama kita dari progresif motor rotation controller, di mana dari program uh, kode tersebut ini mendefinisikan untuk menggerakkan robot menggunakan controller berupa keyboard dari definisi uh, maju menggunakan keyboard keypad W, lalu mundur menggunakan keypad S, belok kiri menggunakan keypad A, lalu belok kanan menggunakan keypad D, dan maju terus toggle mode menggunakan keypad R, dan juga berhenti menggunakan keypad S. Lalu pada waktu program seperti yang didefinisikan seperti ini, tampilan pada terminal lognya. W ditekan maju, W ditekan maju, A, S, D, R, seperti yang bisa dilihat pada tampilan. Mohon maaf. Dan juga nanti pada terminal log akan menampilkan seperti ini. Jika misalkan keypad di luar AWSD dan juga R ditekan. Seperti misalkan seperti di tombol 470 ditekan tidak terdefinisi kode program, tidak terdefinisi seperti itu. Lalu pengaruh pada parameter kecepatan pada robot Epak dalam Wibos dapat dijelaskan. Timestamp itu parameter untuk menentukan seberapa sering loop utama diperbarui sesuai simulasi. Dalam Wibot sendiri, timestamp itu sebesar 30 ms yang terdefinisi. Dan juga merupakan spesifikasi yang tidak bisa diubah di atas 32 ms. Lanjut. Pada yang kedua yaitu basic sensor untuk pembacaan sensor ultrasonik pada robot EVA di Wibot.
Program basic sensor pembacaan sensor ultrasonic controller dirancang untuk membaca data dari sensor ultrasonic pada robot EPAC mencetak nilai sensor ke terminal dalam format yang terstruktur. Program menginisialisasi sebanyak 8 sensor dari PS0, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, dan juga PS7 yang berfungsi mendeteksi objek atau rintangan di sekitar robot. Setiap sensor akan dibaca dalam loop pertama. Berikut merupakan tampilan setiap sensor dan juga letaknya di robot EPAC itu sendiri. Itu dari PS0 hingga 7 yang mengitari seluruh bagian dari tubuh robot EPAC itu sendiri. Nah, dalam cara kerjanya sensor tersebut pada robot EPAC menggunakan sinyal atau kamera yang dipancarkan dan dipantulkan kembali jika objek ada di dekatnya. Dalam hal tersebut, objek yang ada di dalam robot EPAC dan di simulator ribot sendiri itu merupakan tembok atau wall. Di sini dari setiap sensor itu dari PS0 dan PS7 mendeteksi rintangan langsung di depan. Lalu PS1 dan PS6 mendeteksi miring di bagian depan, PS2 dan PS5 di bagian samping, PS3 dan PS4 di bagian belakang. Nah, di sini uh, dilakukan simulasi pada laptop saya di gambar ini, di mana robot EPAC membaca bacaan sensor di objek berupa dinding. Saya meletakkan robot EPAC di dekat dinding seperti gambar ini, yang mana langsung ditampilkan pada log terminal, di mana PS0 dan juga PS1 menampilkan pembacaan sensor yang paling dekat di bagian depan dari PS0 1828 33 dan juga PS1 berikut. Lalu dalam program selanjutnya yaitu wall following control controller, smooth corrector, set point tune. Dalam program ini dijelaskan bertujuan untuk mengimplementasikan wall following pada EPAC menggunakan kontrol on off yang dihaluskan berdasarkan pembacaan tiga sensor ultrasonic. Sensor yang dipakai yaitu PS0, PS1, dan juga PS2. Dalam hal ini robot mengikuti dinding di sisi kanan dengan menyesuaikan kecepatan roda kiri dan roda kanan berdasarkan jarak terhadap dinding. Dalam wall following ini belum menggunakan sistem kontrol seperti PID dan juga fuzzy. Di sini wall followingnya masih menggunakan kontrol on off yang dihaluskan. Jika sensor PS0 yang bagian depan sisi dinding sangat dekat, robot akan bergerak menjauh untuk menghindari tabrakan. Dan jika sensor samping kanan PS sisi jarak terlalu jauh, robot akan berbelok ke kiri agar tetap dekat dengan dinding. Jadi dalam hal ini robot EPAC akan mengikuti objek dinding yang pada di dalam arena itu berbentuk seperti gambar berikut. Jadi dalam implementasinya, robot EPAC sendiri menyesuaikan kecepatan roda kiri dan roda kanan untuk menjaga jarak optimal terhadap dinding yang berbentuk lingkaran seperti ini pada arena. Nah, lalu pada bagian lock console pertama kali akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada robot sendiri akan bergerak mengitari arena dan bergerak di sekitar dinding untuk mengitari dan menghindari gerakan dari dinding tersebut menggunakan wall following set point tune tanpa menggunakan sistem kontrol seperti PID dan juga fuzzy. Lalu dalam pembacaan jalur sendiri, karena ini tidak menggunakan sistem kontrol, masih terdapat banyak error dan juga tidak bergerak untuk mengitari seluruhnya, seperti gambar berikut. Masih terdapat patah-patah terutama pada bentuk lingkaran yang melengkung. Nah, pada gambar ini tuh masih terlihat bahwa robot bergerak dalam lintasan hampir berbentuk lingkaran dengan beberapa sudut yang tidak terlalu tajam.
Nah, di sini juga saya melakukan percobaan di mana saya meletakkan robot epak itu jauh dari objek dinding. Hampir di tengah saya letakkan robot epak ini. Lalu dia perlahan dengan gerakan lurus secepat tiga seperti pada log terminal ini bergerak untuk menyesuaikan bahkan untuk mengitari tembok lagi. Jadi dia pelan-pelan untuk mendekati objek tembok. Lalu ketika mendekati tembok, robot tembak berusaha untuk melakukan penyesuaian arah atau posisi agar tidak menabrak tembok. Yang dapat dilihat pada berikut, ketika robot sudah mendekati tembok, lalu ia akan berusaha untuk memutar arahnya untuk mendekati objek tembok seperti itu. Lalu selanjutnya program yang keempat yaitu Wall Following PID, Wall Following PID Controller. Dalam hal ini program menjelaskan tentang bertujuan untuk mengontrol pergerakan robot EPAC agar dapat mengikuti dinding mengikuti metode wall following berbasis kontrol PID, proporsional, integral, derivatif. Untuk penggunaan sensornya juga sama dari P0 sampai P2, P0 dan P1 dan P2. Setiap siklus waktu time step, program membaca data sensor dari menghitung error selisih antara nilai sensor rata-rata dengan set point ideal. Nilai error ini kemudian diproses dalam kontrol PID yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu proporsional, integral, dan juga derivatif. Setelah nilai PID total dihitung, hasilnya digunakan untuk menyesuaikan kecepatan roda kiri dan roda kanan. Jika robot terlalu dekat dengan ini, maka roda kanan diperlambat dan roda kiri dipercepat, sehingga robot berbelok menjauhi dinding, dan juga sebaliknya. Jika robot terlalu jauh, roda kanan akan dipercepat dan kiri diperlambat agar robot kembali mendekati dinding. Lalu konteksnya sama seperti wall following yang sebelumnya, robot akan mengitari seluruh objek dinding pada arena yang berbentuk lingkaran ini. Namun di sini telah digunakan sistem kontrol berupa PID controller. Berikut merupakan set point lalu nilai KP KIKD yang digunakan. Pertama set pointnya 100, KP 0,35, KI-nya 0,00001 dan juga KD 0,002. Lalu setelah biran akan menampilkan log terminal sebelum log utama dimulai seperti gambar berikut. Lalu setelah eksekusi dimulai, program akan mencetak beberapa informasi pada terminal. Setelah direct, robot EPAC akan berjalan untuk mempertahankan arah dalam mengikuti dinding di dalam arena yang berbentuk lingkaran ini. Dan sensor pada robot EPAC juga melakukan pembacaan yang ditampilkan pada log terminal. Dan ini merupakan gambar ketika robot EPAC yang menggunakan PID controller mengitari seluruh bagian dinding pada arena. Dan juga ini tampilan dari pembacaan sensor, kecepatan motor, dan juga error yang dilakukan dalam perhitungan PID-nya. Dan ini merupakan jalur pergerakan robot dalam wall following PID. Dalam fase pertama ketika kelahiran, di sini terlihat bahwa robot melakukan penyesuaian posisi atau arah agar dapat mengitari seluruh bagian arena dengan sempurna untuk berbentuk lingkaran sempurna. Namun pada awal terdapat sedikit fluktuasi dan tidak
agak kurang sempurna untuk memutari biar sempurna. Selanjutnya yang terakhir adalah program Wall Following Fuzzy Controller. Dalam hal ini, program bertujuan untuk mengontrol robot epak agar dapat mengikuti dinding menggunakan metode Fuzzy Logic Control (FLC) dengan menggunakan sensor seperti pada wall following yang sebelumnya menggunakan sensor ultrasonik PS0, PS1 dan juga PS2. Robot dapat mendeteksi jarak ke dinding di sebelah kanan dan menyesuaikan kecepatannya untuk menjaga jarak ideal dari dinding. Di sini dalam pembacaan sensor dan perhitungan error, setiap iterasi dalam loop utama, robot menilai sensor PS1 sebagai fokus utama untuk menentukan seberapa jauh dinding di sebelah kanan. Error dihitung sebagai selisih antara jarak aktual sensor dengan set point ideal, jarak yang diinginkan dari dinding. Perhitungannya ada dalam kode program error sama dengan set point ideal dikurang sensor PS1. Jika error negatif, berarti robot terlalu dekat dengan dinding. Jika error positif, berarti robot terlalu jauh dari dinding. Lalu di sini logik yang digunakan yang pertama dari klasifikasi itu pengelompokan error sebanyak 6. Negatif big, negatif small, zero, positif small, dan positif big. Di mana negatif big jarak terlalu dekat dengan dinding. Yang kedua negatif small sedikit lebih dekat dari set point. Yang ketiga zero jarak sesuai dengan set point. PS positif small sedikit lebih jauh dari set point. PB positif big jarak terlalu jauh dari dinding. Dan juga fuzzy rule sebanyak 5 itu jika robot terlalu dekat, maka kecepatan roda kanan dikurangi dan roda kiri ditingkatkan agar bisa berbelok kiri tajam. Lalu jika robot agak terlalu dekat, maka robot belok kiri sedikit. Jika jarak ideal, maka tidak ada koreksi kecepatan. Jika robot agak jauh, maka robot belok kanan sedikit, lalu jika terlalu jauh, robot belok kanan tajam. Lalu pada definisi berdasarkan nomor pagi, yaitu koreksi kecepatan, kecepatan motor dihitung menggunakan V kiri sama dengan kecepatan dasar ditambah koreksi fazi. Lalu V kanannya, kecepatan dasar dikurangi koreksi fazi. Jika koreksi positif, robot belok kiri, jika koreksi negatif, robot akan berbelok ke kanan. Dan koreksi nol, robot maju lurus. Lalu di sini merupakan fungsi keanggotaan dari setiap error jarak dan juga fungsi keanggotaan koreksi kecepatan. Gambar tersebut merupakan dua grafik fungsi keanggotaan fuzzy berupa segitiga yang digunakan dalam kontrol fuzzy. Hal yang seperti wall following sebelumnya, yaitu juga wall following control on off. Di sini wall following control fuzzy juga robot tembaknya akan mengitari seluruh bagian dinding pada arena yang berbentuk lingkaran. Lalu pada terminal lock akan muncul pertama kali sebelum loop dimulai seperti gambar berikut. Lalu setelah run, di sini akan ditampilkan jalur pergerakan robot dari Fuzzy Logic Controller Wall Following, di mana saat pertama kali program dijalankan, robot EVA mengalami osilasi yang lebih sedikit, di mana dia melakukan penyesuaian arah dan juga gerakan untuk mengitari arena secara utuh dan sempurna. Bisa juga dilihat dari gambar berikut, di mana robot juga mempertahankan arah dalam mengikuti dinding tanpa harus menabrak, seperti pada gambar berikut. Lalu, pada log terminal menampilkan real time, berupa pembacaan sensor, kecepatan dari motor kanan dan juga kiri, dan juga pembacaan error, serta fuzzy outputnya.
Lalu terakhir, kesimpulan dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa robot tempat yang disimulasi menggunakan Wiimote dengan berbagai percobaan memberikan pemahaman mendalam tentang kontrol, robotika, dan pemrosesan sensor. Pada pembelajaran basic motor, robot dikendalikan menggunakan tombol AWSD-R untuk menggerakkan roda kiri dan kanan secara manual dan maju mundur serta tambahan tombol R untuk maju terus. Lanjut pada percobaan sensor, kita dapat mengamati data sensor jarak inframerah dari seluruh sensor yang ada dalam robot EPAC dimulai dari PS0 sampai PS7. Lalu pada percobaan wall following, mengimplementasikan wall following pada robot EPAC menggunakan kontrol on-off yang dihaluskan. Selanjutnya, dalam percobaan wall following kontrol PID, sistem menggunakan kontrol PID untuk menghasilkan pergerakan yang lebih halus dan responsif terhadap perubahan jarak bimbing. Terakhir, pada percobaan wall following dengan fuzzy, robot menggunakan logika fuzzy untuk menentukan respons berdasarkan berbagai kondisi sensor secara lebih fleksibel. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya kita lanjut aja deh. Nomor 3, apa ya? Sumantri Surya Atmaja. Share screen-nya ditutup, Mas. Gantian. Ya, silakan. 15 menit ya, Mas, maksimal. Jangan lama-lama. Nanti jam 8.35. Nggak muncul, nggak apa-apa, Mas. Yang penting kelihatan. Tentang mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama, yaitu yang basic motor, eh, untuk yang basic motor yang pertama yaitu program pada keyboard untuk menentukan eh, jalannya robot. Untuk yang keyboard W untuk jalan ke depan, lalu keyboard A untuk ke kiri, keyboard S untuk ke belakang, dan keyboard D untuk ke samping kanan. Lalu tombol R untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode maju terus, dan tombol S untuk berhenti sepenuhnya. Selain itu, tombol R digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan maju terus, di mana robot akan terus bergerak maju tanpa perlu menekan
tombol tambahan. Pengaruh dari perubahan parameter. Jika parameter kecepatan left speed dan right speed diubah menjadi 5 untuk semua kondisi pergerakan robot, maka pergerakan robot akan menjadi lebih cepat dan lebih responsif terhadap input dari keyboard. Dalam kondisi default, nilai kecepatan untuk maju dan mundur sudah diatur ke 5 dan min 5 masing-masing. Namun untuk perintah belok, nilai awalnya diatur ke min 3 dan 3 yang memungkinkan belokan yang untuk lebih halus. Dengan mengganti semua nilai ke 5, termasuk saat belok, robot akan tetap bergerak maju dengan kecepatan penuh, bahkan jika mencoba berbelok, sehingga belokannya menjadi lebih luas dan tidak efektif jika roda berputar dengan kecepatan yang sama. Untuk yang kedua yaitu basic sensor. Pada basic sensor ini dilihat untuk eh, sensor dari robot EPAC yaitu PS0 sampai PS7. Cara kerja cara kerja dari basic sensor yaitu ketika sensor ketika robot IPAC dijalankan ke dipepetkan ke dinding, maka PS dan PS1-nya akan berubah. Saat program dijalankan, robot EPAC dibuat sebagai instance dari kelas robot. Lalu variabel time step diatur dengan nilai 64 yang menentukan interval waktu setiap langkah simulasi. Selanjutnya, robot menginisialisasi 8 sensor ultrasonik dengan nama PS0 hingga PS7 yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan di sekitarnya. Sensor-sensor ini diaktifkan menggunakan sensor time step sehingga dapat memulai membaca nilai dari lingkungan sekitar. Lalu kode yang ketiga yaitu wall following. Untuk wall following sendiri eh, cara kerjanya untuk mengendalikan robot EPAC agar dapat mengikuti di sekitar di sekitar lintasannya. Untuk mengikuti robot EPAC ini mengikuti eh, arena menggunakan kontrol on-off yang dihaluskan. Robot memanfaatkan 3 sensor ultrasonik yaitu PS0 hingga PS2 untuk membaca jarak terhadap dinding atau rintangan. Setelah robot diinisialisasi, program masuk ke dalam loop utama di mana setiap langkah simulasi robot akan membaca ketiga nilai sensor tersebut. Berdasarkan yang diperoleh, program menerapkan aturan kontrol berbasis on-off untuk menyesuaikan kecepatan motor kiri dan kanan. Untuk yang kode yang keempat yaitu wall following fuzzy. Cara kerjanya yaitu ketika seperti wall following yang on off tetapi ada sedikit penyesuaian ketika kecepatan dasar motor 80% dari kecepatan maksimum motor, eh, maka robot akan berjalan memutar. Tiga sensor ultrasonik digunakan dalam program yaitu PS0 hingga PS2. Tapi PS1 difokuskan untuk mengukur jarak ideal terhadap dinding di sisi kanan robot. Pada tahap pertama, kode mengaktifkan sensor ultrason motor roda. Sensor akan diaktifkan dengan enable time step. Di sisi lain, motor diatur ke mode kecepatan tanpa batas dengan menggunakan posisi float in dan menetapkan kecepatan awalnya ke 0 dan menetapkan kecepatan 0,0.
Selain itu, kecepatan maksimum persentase set point ideal dari dinding yaitu set point 100. Eh, Error dihitung juga sebagai selisih antara set point ideal dan nilai sensor PS1. Nilai error kemudian dikategorikan ke dalam 5 himpunan fuzzy, yaitu negatif big atau NB, negatif small atau NS, zero atau ZE, positif small atau PS, dan positif big atau VB. Fuzzy output atau koreksi kecepatan yaitu dikategorikan menjadi 5, yaitu right large untuk belok jam ke kanan, right small untuk belok sedikit ke kanan, zero atau ZE untuk tetap lurus, left small atau LS untuk belok sedikit ke kiri, dan left large untuk belok tajam ke kiri. Untuk aturannya, fuzzy menghubungkan input dan output. Misalnya jika error jarak negatif atau NB, robot akan berbelok tajam ke kanan. Sebaliknya, jika error besar positif, robot akan berbelok tajam ke kiri. Dapat dilihat pada grafik fungsi error jarak. Grafik pertama menggambarkan fungsi keanggotaan error jarak atau input, sedangkan grafik kedua menunjukkan fungsi keanggotaan koreksi kecepatan atau output. Pada grafik error jarak, kategori negatif big menunjukkan bahwa semakin besar error negatif robot terlalu dekat dinding, semakin tinggi keanggotaannya dalam kategori ini. Negatif small digunakan untuk error kecil negatif, yang berarti robot agak dekat tetapi tidak terlalu ekstrim. Zero menunjukkan robot berada pada jarak ideal dari dinding, sedangkan positif small menandakan robot sedikit terlalu jauh, dan positif big menunjukkan robot sangat jauh dari dinding sehingga perlu koreksi besar untuk mendekat. Pada pada grafik koreksi kecepatan atau output, kategori RL digunakan jika error besar negatif, sehingga koreksi besar ke kanan. Right small digunakan untuk koreksi kecil ke kanan untuk error negatif kecil. Jika error bernilai 0, robot berada posisi ideal, maka koreksi yang diberikan adalah zero. Baliknya, jika robot sedikit terlalu jauh, maka diberikan koreksi left small. Dan jika robot sangat jauh dari dinding, maka koreksi besar ke kiri akan diberikan dalam kategori left large. Untuk wall following PID, pada nilai KP 0,45, KI-nya 0,00002, KD-nya 0,003, kecepatan dasarnya yaitu 100. Pada programnya, robot ini masih menggunakan sensor yang sama pada PS0 hingga PS2 untuk mengikuti dinding sisi kanannya. Untuk mengubah kecepatan motor kiri dan kanan, total control PID control adalah penjumlahan dari ketiga komponen. Fungsi calculate motor digunakan untuk mengontrol kecepatan agar tetap dalam batas yang aman. Cara kerjanya, robot EPAC dikendalikan menggunakan program, yaitu berbasis sensor ultrasonik PS0 hingga PS2. Sensor PS1 dan PS2 digunakan untuk mengukur jarak ke dinding.
lalu dibandingkan dengan set point ideal. Error dihitung sebagai selisih antara nilai sensor dan set point yang kemudian diproses oleh kontrol VID. Hasil dari kontrol ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor kiri dan kanan. Respon robot sangat bergantung pada parameter KP, KI, dan KD. Jika KP terlalu besar, robot bisa bergerak terlalu agresif dan menyebabkan osilasi. Jika KI terlalu besar, robot akan mengalami overshoot dan tidak stabil dalam mengikuti dinding. KD berfungsi untuk meredam osilasi, tetapi jika nilainya terlalu kecil, robot bisa sulit menyesuaikan perubahan yang mendadak. Pengaruh variasi tuning PID pada kode pertama, parameternya KP 0,6, KI-nya 0,00005, dan KD 0,004 menunjukkan konfigurasi yang lebih agresif. Nilai KP yang lebih tinggi membuat robot lebih sensitif terhadap error, sehingga akan lebih cepat mengoreksi pergerakannya saat mendeteksi jarak yang tidak sesuai dengan set point. Namun karena KP yang terlalu tinggi, robot mungkin mengalami osilasi yang lebih besar atau bahkan terlalu reaktif terhadap perubahan kecil. Selain itu, nilai KI yang sedikit lebih tinggi mempercepat efek koreksi dalam jangka panjang, sementara KD yang lebih besar membantu meredam osilasi. Kode kedua, KP 0,45, KI 0,00002, dan KD-nya 0,003 lebih konservatif dibandingkan kode yang pertama. Dengan KP yang lebih kecil, robot akan melakukan koreksi dengan cara yang lebih halus, mengurangi kemungkinan osilasi berlebih tetapi dengan resiko respon yang lebih lambat. Nilai KI yang lebih kecil berarti efek akumulasi error lebih lambat sehingga robot lebih stabil dalam mempertahankan jalur, tetapi mungkin sedikit tertinggal dalam koreksi error yang menerus terjadi. Untuk KD yang lebih kecil, robot akan mengalami sedikit pengurangan dalam kemampuan untuk menstabilkan perubahan mendadak. Kesimpulan dari labrak kali ini, yang pertama, robot EPAC digunakan untuk robot EPAC digunakan dengan keyboard WASD, sedangkan tombol R memungkinkan mode maju terus yang memungkinkan robot bergerak tanpa input terus-menerus. Untuk yang kedua, basic sensor digunakan untuk pengukuran terhadap objek di sekitarnya. Hasil pembacaan sensor dilihat pada di bawahnya. Untuk metode wall following sendiri memiliki keunggulan, yaitu penyesuaian kecepatan yang lebih halus dibandingkan dengan metode on-off. Untuk metode wall following fuzzy memungkinkan pergerakan mengikuti dengan menjaga jarak tertentu dengan menggunakan sensor ultrasonik, khususnya PS1 di sisi kanan. Input fuzzy dikategorikan ke dalam 5 tingkatan, yaitu NB, NS, ZE, PS, PB. Lalu koreksi kecepatan ada RL, RS, ZE, LS, LL dengan menggunakan aturan fuzzy. Untuk yang wall following PID memungkinkan robot EPAC mengikuti dinding dengan stabil menggunakan sensor ultrasonik dengan memanfaatkan nilai sensor PS1 sebagai referensi utama. Error
Error dihitung berdasarkan selisih antara jarak aktual dan set point ideal, lalu dikoreksi menggunakan kontrol PID. Untuk untuk proporsional memberikan koreksi langsung terhadap error. Integral mengakumulasi error untuk menghindari kesalahan kecil yang terus-menerus. Dan derivatif mengantisipasi perubahan mendadak agar robot bergerak secara lebih stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut aja ke mahasiswa selanjutnya. Nomor 10, apa nomor 10? Ilham Rahman Setiawan. Silakan. Tadi selesai jam 8.55. Langsung belajar. Untuk program basic motornya, mengendalikan robot EPAC dalam simulasi bots. Untuk tampilkan ke depan, tampilkan Mas. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ada itu mati kok, ya? Malah itu mati. Coba dulu. Jangan. Mati dulu, coba nyalain dulu. Dulu. Itu remote-nya tuh.
ngomong Bang. Nah, udah nyala. Ya, sambil nunggu lanjut aja. Yang dihubungkan dengan program agar bisa dikendalikan dan kedua motor diatur agar dapat berputar tanpa batas dan kecepatan. Eh, dan di set ke nol agar robot tidak langsung bergerak sebelumnya ada input dari pengguna. Program juga mengaktifkan keyboard control sehingga pengguna bisa mengendalikan robot menggunakan tombol WASD dan R, di mana W untuk maju, S mundur, A kiri, D untuk kanan, tombol R untuk maju terus, tombol S sendiri untuk berhenti. Dan juga ada kode program basic sensor untuk mendeteksi objek di sekitar robot EPAC, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan keberadaan objek yang lebih dekat atau dinding. Dan hasil yang ditampilkan sensor di konsolnya itu P5 dan P6 yang memiliki nilai tinggi di atas 150, yang menandakan bahwa ada objek dekat di sisi kanan robot. Sementara untuk sensor lainnya yang memiliki nilai rendah PS0 sampai PS7 menunjukkan area tersebut relatif bebas dari hambatan atau dari dinding. Dan juga ada program wall following. Dalam implementasinya, jika sensor depan PS0 mendeteksi sangat dekat, robot akan berbelok menjauh untuk menghindari eh, tabrak. Jika sensor samping kanan PS menunjukkan bahwa dinding terlalu jauh, robot akan kiri untuk mendekati dinding. Sebaliknya, jika dinding terlalu dekat, robot akan berbelok kanan untuk menjaga jarak yang aman dengan set point yang telah disesuaikan dan tingkat kecepatan yang berbeda. Pada setiap program mencetak nilai sensor dan kecepatan motor dalam format di konsol, sehingga memudahkan melihat pergerakan robot secara real time. Keseluruhan program di robot ini berjalan untuk mengikuti dinding tanpa menabrak atau menjauh terlalu jauh dan menyesuaikan yang lebih presisi dibanding pendekatan on off. Terus ada juga kode program wall following fuzzy. Program di atas menandai robot berbasis fuzzy logic untuk menjalankan algoritma wall following, yaitu robot bergerak sejajar dengan dinding pada jarak tertentu yang telah ditentukan. Robot ini menggunakan tiga sensor yaitu PS0, PS1, dan PS2 untuk mendeteksi jarak ke dinding, di mana sensor PS1 digunakan sebagai menghitung error jarak, yaitu selisih antara jarak ideal, set point, dan nilai sensor. Selain itu, dilengkapi juga dengan dua motor yang kecepatannya dapat dikendalikan secara eh, independen atau manual. Dan juga di Fuzzy Logic ini digunakan untuk mengontrol kecepatan motor berdasarkan error jarak yang terdeteksi. Error ini diklasifikasikan ke dalam 5 kategori menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy, yaitu negatif big, negatif small, zero, positif small, dan positif big. Output fuzzy berupa koreksi kecepatan
juga memiliki 5 kategori, yaitu right leg, right small, left small, dan left right. Robot juga membaca nilai sensor yang menghitung error dan memasukkan nilai tersebut ke dalam sistem PAI untuk mendapatkan output koreksi kecepatan. Kecepatan roda kiri dan kanan kemudian disesuaikan berdasarkan koreksi ini dan pembatasan agar kecepatan tetap berada pada 0% hingga 1%. Berikut adalah grafik dari robot ini. Grafik grafik ini fungsi keanggotaan dalam sistem kontrol fuzzy wall following yang membentuk segitiga trim. Grafik pertama mempresentasikan fungsi keanggotaan untuk error error tersebut yang mengukur sejauh mana robot berada berada dari dinding. Jika robot terlalu dekat, kategori negatif big and B memiliki nilai keanggotaan tinggi, menandakan perlunya koreksi besar. Jika jaraknya sedikit lebih dekat dari ideal, kategori negatif small digunakan sebaliknya. Jika robot berada pada jarak optimal, kategori zero ZE menjadi aktif. Ketika robot mulai menjauh, positif small digunakan. Menjauh kategori positif small digunakan, dan jika jaraknya terlalu jauh, positif big akan memberikan koreksi besar agar robot kembali mendekat. Grafik kedua itu menggambarkan fungsi anggota untuk kecepatan atau output yang menentukan perubahan kecepatan roda guna menyesuaikan posisi robot. Jika robot terlalu dekat dengan dinding, right leg memberikan koreksi besar ke kanan. Untuk error kecil negatif, koreksi ke kecil ke kanan untuk diberikan melalui right small. Jika berada dalam posisi ideal, zero memastikan tidak ada perubahan kecepatan. Jika robot sedikit menjauh dari dinding, left small memberikan koreksi kecil ke kiri. Sedangkan jika jaraknya terlalu jauh, left right menarikkan koreksi besar ke kiri. Koreksi ini berkisar hingga 100, dirancang agar robot dapat bergerak lebih stabil dan proporsional terhadap error yang terdeteksi. Eh, yang kedua itu yang kedua grafik fungsi keanggotaan dalam sistem logika fuzzy, yaitu eh, menunjukkan yaitu trapezium. Error dan jarak koreksi kecepatan yang bekerja secara terintegrasi. Grafik pertama menunjukkan fungsi keanggotaan untuk error jarak yang terdiri dari 5 kategori fuzzy, yaitu NB, NS, ZE, FS, dan PB. Di sisi lain, kedua juga mempresentasikan fungsi keanggotaan untuk kecepatan yang terdiri dari RL, RS, ZE, S, dan LL. Kedua grafik ini saling berkaitan dengan sistem fuzzy, di mana grafik pertama fungsi untuk error jarak yang kemudian menjadi input bagi grafik kedua dalam menentukan besar koreksi kecepatan. Perbedaan skala antara error jarak dan koreksi kecepatan mencerminkan penyesuaian karakteristik masing-masing variabel. Overlap antara kategori dalam kedua grafik memastikan respon sistem yang halus dan adaptif hingga dapat beroperasi dengan kontrol yang lebih efisien dan mampu menyesuaikan berbagai kondisi di arena. Dan yang terakhir ada kode program wall following PID. Output di outsole menunjukkan data sensor ultrasonik PS01 dan PS2, kecepatan motor kiri dan kanan, serta perhitungan error
dari respon PID dalam sistem kontrol wall following. Sensor PS0 digunakan untuk deteksi objek di depan, sementara PS1 dan PS2 berfungsi untuk mengukur jarak robot ke dinding di sebelah kanan. Nilai sensor PS1 dan PS2 cenderung lebih stabil di kisaran 64 sampai 69. Menandakan bahwa robot berada dalam jarak yang relatif konstan terhadap dinding. Pada bagian kecepatan motor kiri dan kanan, terlihat bahwa motor kiri memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding dengan motor kanan. Ini menunjukkan bahwa robot sedang melakukan koreksi dengan sedikit berbelok ke kanan agar tetap sejajar dengan dinding. Dinding dikendalikan oleh algoritma PID, di mana error didasarkan selisih antara jarak aktual sensor rata-rata PS1 dan PS2 dengan set point yang telah ditentukan. Komponen ini terdiri dari tiga bagian, yaitu proporsional, integral, derivatif. Dari data yang ditampilkan, komponen P memiliki nilai yang cukup besar. Misal, menunjukkan bahwa error utama dikoreksi dengan respon yang langsung terhadap selisih jarak. Namun nilai integral I sangat kecil atau nol, yang mengindikasi bahwa error kumulatif dalam waktu tertentu tidak memberikan pengaruh besar. Sementara itu yang D menandakan bahwa sistem kurang memperhitungkan perubahan mendadak dalam error. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 15. Anjani. Coba ditampilkan di depan dulu. Nggak bisa masuk Pak Itu, laptop. itu bunyinya kayak gini. Colokannya nggak bisa masuk. Oh, masuk. Pakai Type-C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum yang telah saya kerjakan pada percobaan pertama yaitu basic motor. Pada percobaan ini digunakan robot enak untuk dikendalikan melalui input keyboard dan dilengkapi dengan sensor PS0 untuk mendeteksi hambatan di depan. Sensor PS0 berfungsi dengan mengukur intensitas cahaya inframerah yang dipantulkan oleh objek di sekitar. Jika sensor PS0 mendeteksi adanya objek dalam jarak tertentu, robot akan merespon sesuai dengan algoritma yang telah diimplementasikan dalam program. Program ini bekerja dengan membaca input dari keyboard untuk mengatur kecepatan dan arah pergerakan robot. Dalam program, dikendalikan menggunakan perintah City, robot memiliki dua motor, yaitu motor dan motor yang kecepatannya disesuaikan berdasarkan input dan keyboard. Pada percobaan, ketika tombol W ditekan, kedua motor berputar maju dengan kecepatan 5 radius per second, sehingga robot bergerak lurus ke depan. Jika tombol S ditekan, kedua motor berputar mundur dengan kecepatan negatif 5 radius per second menyebabkan robot bergerak ke belakang. Tombol A bergerak motor ke kiri mundur. Motor ke kanan maju sehingga robot berbelok ke kiri, sedangkan tombol D melakukan sebaliknya untuk berbelok ke kanan. Jika tombol R ditekan, robot akan bergerak maju secara otomatis dengan kecepatan 5 radius per second sehingga robot R ditangkap kembali.
Berdasarkan hasil simulasi, program mampu mengendalikan robot epak sesuai dengan input dari keyboard. Robot dapat bergerak maju mundur serta berbelok ke kiri dan kanan berdasarkan kombinasi kecepatan yang diberikan ke masing-masing motor. Selanjutnya pada percobaan kedua yaitu basic sensor. Pada simulasi percobaan basic sensor berfungsi untuk membaca data dari sensor ultrasonik yang terpasang pada robot EPAC dalam simulasi Webot. Robot EPAC memiliki data sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek dengan cara mengukur intensitas gelombang inframerah. Program dimulai dengan membuat objek robot menggunakan kelas robot dari pustaka Ribot. Selanjutnya 8 sensor proximity yang tersedia dimasukkan ke dalam sensor ultrasonik yang terdiri dari sensor PS0 hingga PS7. Data yang diperoleh dari sensor disimpan dalam daftar sensor, kemudian ditampilkan di terminal dengan format berikut: PS0, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, dan PS7. Pada simulasi, ketika robot bergerak, perubahan nilai sensor dapat digunakan untuk menentukan apakah robot semakin dekat atau menjauhi suatu objek. Jika suatu sensor menunjukkan peningkatan nilai, berarti jarak objek tersebut semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai sensor terlalu rendah, maka berada pada jarak yang lebih jauh atau tidak terdeteksi. Pada simulasi saya mau melakukan percobaan. Percobaan pertama, semua sensor PS0 hingga PS7 menunjukkan nilai kecil yang berarti robot berada di terbuka tanpa hambatan. Pada percobaan kedua, nilai sensor PS6, PS0 dan PS1 meningkat menandakan adanya objek di depan kiri robot. Pada percobaan ketiga, sensor PS1 dan PS2 menunjukkan nilai besar, yang berarti objek berada di sisi kiri robot. Pada percobaan terakhir, sensor PS3 memiliki nilai tinggi yang menunjukkan adanya objek di belakang robot. Selanjutnya, pada percobaan ketiga ada percobaan wall following. Pada simulasi percobaan wall following, robot evac dalam simulasi Webot digunakan sensor untuk mendeteksi keberadaan dinding yang menyesuaikan pergerakan agar tetap mengikuti jalur dinding. Program diawali dengan membuat objek robot menggunakan fungsi robot dari library Webot. Setelah itu, sensor terpasang pada robot dimasukkan ke dalam sensor dari sensor PS0, PS1, dan PS2. Pada kecepatan roda kiri dan kanan diatur berdasarkan data dari sensor proximity. Jika nilai PS0 yang lebih besar dari ambang batas tertentu atau sangat dekat, berarti dinding terdeteksi sangat dekat di depan robot. Sehingga robot berbelok untuk menghindari tabrakan. Jika nilai PS2 lebih kecil dari batas berarti dinding di samping kanan terlalu jauh. Robot harus berbelok ke kiri mendekati. Sebaliknya, jika PS2 poin sangat, robot terlalu dekat dengan dinding kanan dan harus berbelok ke kanan agar tetap berada dalam jalur. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan 4 percobaan. Pada percobaan pertama, nilai PS2 relatif kecil karena sensor berada jauh dari dinding. Dalam kondisi ini, pantulan sinyal yang diterima oleh sensor lebih lemah, sehingga jarak terdeteksi lebih besar. Robot masih berada dalam posisi aman. Pada percobaan kedua, nilai PS2 semakin meningkat, tetapi tidak terlalu besar, yang menunjukkan bahwa sensor tidak berada terlalu jauh dari dinding. Pada percobaan ketiga, nilai PS2 semakin meningkat dan sensor semakin mendekati dinding. Pada percobaan
Keempat, nilai PS2 jadi sangat tinggi karena sensor berada sangat dekat dengan dinding. Dalam kondisi ini, pantulan sinyal dari dinding hampir maksimal menunjukkan bahwa robot berada jarak yang sangat dekat dengan batas dinding. Selanjutnya, pada percobaan keempat, percobaan wall following fuzzy, saya melakukan percobaan dengan 5 kategori, yaitu pada fuzzy input error jarak, yaitu NB, NS, ZE, PS, PB, pada kecepatan RL, RS, ZE, LS, LL, pada fuzzy rulesnya BNS, ZE, PS, PB. Pada percobaan selanjutnya menggunakan 3 kategori, yaitu fuzzy inputnya N, ZP, fuzzy outputnya R, ZL, dan fuzzy rulesnya NP. Pada percobaan pertama menggunakan 5 kategori dalam simulasi ini, robot dalam menjaga jarak terhadap dinding menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi yang disebabkan keberadaan lebih banyak kategori keanggotaan fuzi, yaitu sangat dekat, dekat, sedang, jauh, dan sangat jauh. Kemungkinan perubahan kecepatan dilakukan secara bertahap. Pada percobaan kedua menggunakan 3 kategori, yaitu dekat, sedang, dan jauh. Pada percobaan ini kurang presisi dalam menjaga jarak terhadap dinding. Rentang kategori yang luas menyebabkan perubahan robot akibatnya robot berpindah dari satu kategori ke kategori lainnya. Perubahan kecepatan lebih tajam dibandingkan percobaan pertama. Dari hasil fungsi keanggotaan fuzi yang ditampilkan pada grafik, berfungsi untuk mengkonversi nilai numerik menjadi representasi fuzi, sehingga digunakan dalam sistem kontrol berbasis logika fuzi. Pada fungsi keanggotaan error, jarak nilai yang digunakan berdasarkan negatif hingga kemudian jadi 5 bagian. Big atau NB, negatif small atau NS, zero, positif smile, dan positif big. Setiap kategori ini dalam sistem dalam menarik error yang terjadi. Sementara pada fungsi anggota kecepatan digunakan untuk menentukan besaran perubahan kategori yang perlu diterapkan berdasarkan nilai error yang terdeteksi. Kalau nilainya besar dari 100 hingga 5 kategori utama. Dengan membagi ini, kita menyelesaikan perubahan secara bertahap, menghindari menyebabkan tidak selanjutnya pada cobaan awal PID pada percobaan ini robot Epoch bertujuan membuat robot di dinding di sisi kanannya dengan bantuan sensor yang digunakan adalah PS1, PS2, di mana rata-rata PS1 dan PS2 dibagikan acuan. Robot dari menggunakan metode PID dengan nilai KP 0,3, KI 0,0001, dan KD 0,00. Pada percobaan pertama, nilai KI diturunkan menjadi 0,01. Nilai ini berfungsi untuk mengurangi steady state error dengan sama tertentu. Saat nilai KI terlalu kecil, efek integral jadi lemah sehingga sistem membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghilangkan error yang tersisa. Pada percobaan kedua, nilai KP diubah menjadi 1. Nilai KP berarti menentukan seberapa besar
koreksi terhadap error saat ini. Jika nilai KP terlalu kecil, robot akan menjadi lebih lambat dalam merespon perubahan posisi yang membutuhkan lama untuk kembali ke jalur yang benar. Pada percobaan ketiga dilakukan penurunan nilai KD menjadi 0,02. Nilai KD berfungsi untuk meredam oscilasi yang melihat perubahan error yang terjadi singkat. Jika nilai TK kecil, sistem menjadi kurang responsif terhadap perubahan error sehingga bisa menyebabkan robot mengalami oscilasi yang lebat dan waktu lama untuk stabil. Berdasarkan hasil 5 percobaan yang telah dilakukan, mendapatkan kesimpulan bahwa sistem pengendalian berbasis input keyboard dan sensor menggunakan robot untuk bergerak sesuai perintah sebagai respon terhadap lingkungan. Robot Robot dapat menjalankan sebagai perintah seperti bergerak maju, mundur, berbelok ke kiri dan ke kanan dengan mengatur kecepatan masing-masing roda. Pada percobaan basic sensor, sensor proximity berperan mendeteksi keberadaan objek di sekitar robot yang membaca intensitas pantulan gelombang inframerah. Sehingga besar nilai yang dibaca oleh sensor, maka objek berada semakin dekat. Pada percobaan Wolfowitz membuktikan mengisi jalur dinding dengan stabil dengan memanfaatkan sensor proximity. Secara keseluruhan, percobaan bahwa komunikasi antara kendali dapat meningkatkan fleksibilitas atraksi dan navigasi robot yang untuk bergerak lebih aktif terhadap perubahan mengikuti jalan tertentu maupun menghindari hambatan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa cukup untuk yang maju. Sedikit catat. Oke, harusnya kalau sudah diberi kesempatan untuk bisa eksplor banyak itu harusnya lebih dieksplor lagi. Saya nggak lihat ada yang mengeksplor hal-hal yang sudah dikerjakan. Yang pertama, misal kait dengan pengujian motor. Ini semuanya default. Semuanya hanya menjelaskan tombol keypad digunakan untuk maju, mundur, kanan, kiri, stop, gitu dan seterusnya. Tidak ada satupun yang kepikiran atau menguji coba mengubah kecepatan motornya yang lebih bervariasi. Misal 1,5 atau atau negatif 1,7 misalnya. Nah, ini selama yang maju tadi nggak ada tuh yang menjelaskan itu. Semuanya default hanya menjelaskan apa yang sudah dibikin programnya. Terus tidak ada yang nyoba juga atau penasaran mencoba mencari nilai minimum dan maksimumnya berapa. Maksimum. Ini nggak ada. Padahal ini jadi salah satu faktor penting ketika nanti bikin program. Nggak mungkin kalian bikin program PID, program fuzzy, kalau hitungannya itu over lebih dari maksimum. Ya sangat nggak mungkin. Ngapain dihitung lebih maksimum ya nggak mungkin bisa dipakai. Misalnya maksimumnya 5, anggaplah 5. Hasil perhitunganmu ketemunya 1.000. Ya wasting jadinya kan ya. Ngapain? Oh, kamu sendiri nggak tahu ternyata maksimumnya 5. Tapi kamu kerjakan aja hasil perhitungannya ketemunya 1.000 tuh. Kayak kiamat juga nggak mungkin kamu bisa membuat robot itu bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Nah, walaupun ini simulasi pasti ada berapa kecepatan minimumnya, berapa kecepatan maksimumnya itu yang saya harapkan biar kalian
harusnya tahu oh batasannya itu seperti ini, batasannya seperti ini. Jadi setiap periperal itu namanya namanya elektron itu pasti ada batasannya, ada limitnya, ada ketentuan spesifikasinya. Terus juga eh, template semua isinya penjelasannya template pakai ChatGPT. Kelihatan nih, nggak natural ya. Terus yang kedua pengujian sensor. Ini juga saya heran ya, kok nggak ada yang nyoba semua sensor. Kenapa nggak semua sensor dicoba satu-satu? Kenapa kok cuma sampling aja PS1 udah cukup selesai? Kenapa kok itu kan ada 7 tuh? Kenapa nggak 7 nggak ada 8 tuh ya? Kenapa kok tidak semua sensor 88 itu dicoba semua untuk membuktikan bahwa semuanya bekerja dengan normal? Kan harusnya seperti itu ya. Tapi uji cobanya selalu sampling cuma satu dua, kayaknya juga ada yang tadi diuji coba semua ya. Terus selanjutnya sama dengan halnya yang tadi motor, dicoba untuk cari jarak minimum dan maksimum. Ini sama. Nanti sama halnya ketika kalian bikin program untuk bisa mencari errornya, kan harus tahu kira-kira estimasi sensor ini bisa menguji jarak berapa senti atau berapa jarak minimumnya maksimumnya. Ya kalau nggak tahu gimana caranya mau bikin programnya, kan itu dasar semuanya. Ya, sehingga harus ujiannya itu ya tunjukkan robotnya kalian geser, fotonya nggak ada padahal cuma simulasi. Harusnya simulasi lebih gampang bikin banyak variasi, mencoba banyak variasi screenshot itu gampang sekali, beda dengan kalian nyoba real gitu ya, itu capek itu. Kalau cuma simulasi geser screenshot bikin laporannya tulis, screenshot bikin laporannya ketik, gampang sekali, tinggal diputar digeser didekatkan dijauhkan ya, sehingga eh, kalian jadi lebih tahu lagi oh sensor itu cara kerjanya begini. Tapi sekali lagi juga penjelasannya di laporan yang maju tadi isinya semuanya tuh template dari GPT, kelihatan sekali urutannya begitu penjelasannya gitu ya. Nah, terus itu dua data utama yang tidak muncul ya, apalagi ke bawah, bawahnya benar-benar enggak, bahkan cuma ngoceh aja di depan, nggak tahu menjelaskan apa gitu ya, isi baca nggak jelas. Coba tadi siapa ada yang paham nggak apa yang dijelaskan sama teman kalian di depan gitu. Presentasi itu tidak sekedar membaca laporan aja. Kalau baca laporan ya anak SD juga udah bisa. Anak saya disuruh baca juga udah bisa. Presentasi itu adalah sajikan data apa yang sudah kalian kerjakan biar orang lain itu tahu. Itu paling utama. Bukan kok sekedar membaca laporan begini-begini. Bahkan tadi saya cek ada yang mirip sekali. Nih contohnya. Analisis grafik. Bla 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 begini ya. Di sini ada angka yang saya highlight tuh di sini. Ini kan menjelang kalimat terakhir. Oh iya ada yang mirip ya. Ini juga sama nih, anak grafik. Di sini juga ada, walaupun nggak sama persis 100%, tapi ini ya kelihatan banget template dari ChatGPT yang kemudian entah promptnya diganti dikit biar coba ubah menggunakan ChatGPT dengan bahasa yang lain. Nah, akhirnya muncullah kayak gini, copy paste. Saya nggak tahu, tapi yang jelas aneh sekali lihat nih ya, angka 200, min 200 hingga 200 itu menjelang kalimat terakhir atau di bagian kalimat terakhir dan seterusnya gitu ya. Di sini juga sama nih, min 200 sampai 200, ada kalimat terakhir, di bawahnya masih ada lagi ya, di bawahnya juga ada min 100 hingga 100 ya. Saya tahu ya ini juga sama nih min 100. Saya tahu pasti angkanya ya segitu-segitu, cuman aneh sekali kalau bisa membuat kalimat itu kalimatnya beda tapi intinya sama seperti ini ya. Itu dari 1.000 orang mungkin atau dari 2 orang yang sama itu kayaknya mustahil deh, nggak mungkin. Nah, saya nggak tahu caranya gimana kok bisa mirip sekali seperti ini gitu ya. Nah, sehingga harusnya nggak penting kalian pakai ChatGPT itu kalau cuma sekedar copy paste gini. Yang penting itu gimana cara kerjanya. Kalian bisa menjelaskan ulang, itu yang paling penting.
Nah, terus harusnya menjelaskan yang PID ini juga, atau sebelum PID lah. Ya, on off itu bisa dikatakan juga Big Bang controller on off. Ini nggak ada yang menjelaskan cara kerjanya sama sekali. Cara kerjanya bagaimana ini nggak ada yang menjelaskan. Semuanya hanya fokus pada hasil. Hasilnya ini bisa menyelusuri dinding. Tapi yang cerita cara kerjanya bagaimana nggak ada sama sekali. Yang semua maju tadi nggak ada yang menjelaskan cara kerjanya algoritma yang apa namanya wall following yang pertama bagaimana nggak ada. Padahal paling penting tuh ini resultnya itu malah itu ya itu konsekuensi dari apa yang sudah dikerjakan ada hasil kan gitu ya. Bukan hasilnya kemudian yang di highlight saja tapi cara kerjanya bagaimana nggak ada yang menjelaskan. Terus di sini juga pastinya banyak yang bisa dimodifikasi. Bagaimana kalau nilai batasan sensornya itu diganti? Nggak ada tuh ya. Harusnya kalau udah cara kerjanya kemudian nanti akhirnya punya inisiatif kira-kira gimana kalau sensornya diganti. Bisa nggak sama seperti ini? Ternyata semuanya mengerjakan apa yang sudah saya bikinkan codingnya di run cuma dilihat selesai ditulis ulang. Terus juga bagaimana kalau ini juga nggak ada sama sekali. Kecepatan motornya coba diganti. Itu kan kecepatan motornya dikasih manual ya. Tapi nggak ada tuh yang mencoba diganti. Gimana caranya kalau lebih pelan, lebih kenceng, apa responnya, apa efeknya. Ya. Ini nggak cuma batasannya, bahkan misalnya penggunaan sensor ya dan batasan sensornya diganti itu nggak dicoba-coba. Ya, padahal harusnya itu yang lebih dieksplor. Jadinya kelihatan. Coba sensornya saya ganti misalnya sensor yang depan aja. Bisa nggak? Nggak bisa ya sudah, memang seperti itu. Kalau nggak bisa kenapa? Oh karena cara kerjanya begini. Kan gitu cara berpikirnya biar tahu. Kalau cuma sekedar sekali lagi run ini berhasil, ya buat apa? Nggak ngaruh itu. Ya, yang saya harapkan itu kalian bisa explore. Oh ternyata kalau dibeginikan error, error nggak apa-apa ya. Berarti kamu belajar sesuatu kalau error. Nabrak itu apa? Tidak semuanya harus berhasil. Nah, jadi harapan saya itu malah lebih explore kalau ini diganti-ganti apa efeknya. Nah, terus yang kedua, PIDR pagi ini lebih banyak lagi apa hal-hal yang bisa diganti. Parameter, parameternya sulit banget. Ini simulasi loh. Kamu ganti P-nya misalnya 1000 aja, ekstrim gitu ya. Kenapa kok nggak ada gitu loh? Kan nggak masalah. Wong error ya nggak apa-apa, tinggal di restart. Fungsinya simulasi itu kamu bisa mencoba naik yang sangat ekstrim sekalipun. Apakah komputermu hancur lebur kalau kamu ganti P-nya 1000? Enggak kan? Beda kalau real. Real kalau dia kayak gitu kamu ganti misalnya 1000, responnya kamu nggak tahu, itu berbahaya. Apalagi kalau misalnya robotnya besar. Jadi namanya simulasi, selama kamu bisa explore dengan apa namanya, dengan angka yang mungkin ekstrim, ya dicoba aja. Ya, nggak mungkin robotnya hancur ya udah tinggal di restart kan selesai. Nanti bisa diulangi lagi simulasinya. Tapi paling tidak kamu dapat satu info ini kalau begini ya. Itu kenapa semuanya saya lognya saya keluarin itu. Itu juga penting untuk bisa dilihat, bukan cuma pajangan. Itu harusnya bisa dianalisis juga. Ya, jadi variasi parameter ini benar-benar tidak dilakukan sama sekali ya. Paling ada satu dua tapi juga nilainya sangat tidak signifikan. Terus di kemarin juga sudah sampaikan bahwa untuk melihat respon itu ya eh, apa namanya ya, respon dari rollernya itu harusnya dengan menggunakan grafik. Grafiknya apa? Ya step respon itu maksudnya. Gimana cara kalian bisa mengatakan PID control ini bagus, errornya kecil, tapi kalau cuma ngomong gitu ya, kan nggak tidak terbukti.
harusnya dibuktikan dengan grafiknya seperti apa. Sehingga nanti ketahuan, oh errornya begini. Untuk yang PID ternyata punya steady state error enggak? Punya atau time apa namanya? Time responnya seperti apa gitu ya. Time delay-nya berapa? Sehingga tahu, oh ini nih cara apa namanya? Ini nih kerjanya itu ya berdasarkan parameter-parameter tertentu. Sama halnya misalnya gini, kalian berangkat dari Jogja ke Wates. Kalau cuma sekedar, wah saya cepet kok. Cepetmu belum tentu sama dengan orang lain. Tapi kalau didefinisikan saya kemarin dari Jogja ke Wates itu 15 menit. Ya kecepatannya rata-rata kayaknya sih 100-an lah gitu ya. Nah, orang pasti punya asumsi yang sama. Ya, punya asumsi yang sama. Tidak kemudian liar seperti diucapkan tadi cepat gitu ya. Cepat itu bisa punya asumsi macam-macam. Definisi cepatnya bisa terserah kamu sendiri akhirnya. Tapi kalau kamu bisa asumsi, bisa memberikan bantuan ke orang lain untuk membantu asumsi mereka, ya kecepatan saya kemarin begini, saya dari Jogja ke Wates ini, apalagi waktu apa namanya tempatnya pas gitu ya, dari UNY Wates sampai ke apa dari UNY Karangmalang ke UNY Wates 15 menit. Nah, semuanya punya gambaran yang sama dan akhirnya punya kesimpulan sama. Tapi kalau cuma sekedar, pokoknya saya cepet deh kemarin ya, ya tapi ternyata cepatnya itu 1 jam. Ya boleh-boleh aja ya, definisi cepatnya orang macam. Ya, tapi sebagai engineer ya nggak bisa apa namanya seliar itu cara berpikirnya. Ya semuanya harus terarah karena semuanya itu berbasis ukuran, harusnya ya sampaikan. Kalau PID yang seperti ini nih berhasil, kalau cuma sekedar berhasil, semuanya berhasil. Big Bang controller yang on off juga berhasil, fuzzy juga berhasil. Tapi gimana caranya membandingkan? Nah, makanya kemudian muncul hal-hal apa saja yang harus diamati. Nah, itu kita pelajari sebenarnya. Ya, yang paling gampang itu dilihat dari step responnya. Nah, terus kemudian tadi sudah ada yang bagus sih sebenarnya menunjukkan pola gerakan, ya. Tapi ada yang kurang. Apa? Jangan cuma pola gerakan atau pola eh, jalurnya saja. Kenapa kalian tidak terbayangkan namanya membandingkan itu kan banyak aspek. Kalau di arena robot seperti ini apa yang paling mudah dibandingkan? Waktu tempuhnya dalam satu lintasan itu paling gampang tuh. Akhirnya nanti kalau kalian berkesimpulan mana yang paling bagus, ada dasarnya selain parameter-parameter tadi. Ada parameter lain waktu tempuh. Ya, bisa jadi Big Bang controller ini kelihatannya lambat gitu ya, karena responnya kasar gitu ya. Tapi dari sisi waktu bisa jadi paling cepat. Ya, kita nggak tahu. Nah itu harus dibuktikan. Jadi yang diamati itu perbandingannya itu ya tidak sekedar berhasil, ya kalau berhasil berhasil semua ya. Jadi yang harusnya bisa lebih bisa dijelaskan gitu ya perbandingannya. Terus juga variasi parameter PID dan fuzzy ini juga untuk yang fuzzy ya terutama. Untuk yang fuzzy ini banyak sekali apa yang bisa dilakukan. Kita kemarin belajar banyak hal. Fuzzifikasi aja pakai 5 membership function. Apa perbedaannya? Nah, saat inilah harusnya kalian coba. Kalau pakai segitiga berhasil nggak untuk yang bikin robot? Kalau pakai yang sigmoid berhasil nggak? Kalau pakai yang trapezoidal berhasil nggak? Jangan-jangan segitiga berhasil, trapezoidal berhasil, sigmoid nggak berhasil. Nah, nanti kalian bisa tarik kesimpulan sendiri akhirnya. Mengganti itu gampang sekali, tinggal ganti nggak sampai 1 detik. 3MF diganti trap MF selesai kok. Nilainya sama semua nggak apa-apa. Paling tidak jenisnya udah berubah. Itu baru dari satu membership functionnya doang tuh. Ya. Terus habis itu jenis rule itu juga macam-macam. Rule itu kalian yang bikin sendiri. Hubungannya macam-macam. Ya. Sehingga itu juga bisa dimodulasi. Ada yang mau kalau dia jaraknya jauh, harusnya geraknya kenceng, tapi saya nggak mau, geraknya pelan aja.
Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, sehingga hubungan antara input dan outputnya itu terserah kalian sendiri. Ya, jadi rule itu juga bisa just dimodifikasi. Termasuk juga proses defasifikasinya. Kan kemarin kita udah belajar macam-macam tuh. Ada centroid, ya MOM, SOM dan kawan-kawannya banyak sekali. Kenapa itu tidak dicoba digunakan diperbandingkan? Jangan-jangan pakai centroid hasilnya lebih smooth. Yang SOM nggak bisa, dia agak patah-patah karena ambil yang small, misalnya gitu ya. Kan akhirnya nanti kalian bisa tarik kesimpulan sendiri. Nah, jadi kita kemarin belajar banyak itu tuh ya agar untuk bisa dicoba semua gitu ya, metode-metodenya. Nah, itu semua harusnya di dicoba gitu ya. Simulasi itu fungsinya begitu. Ya kok jadi banyak gitu ya nggak apa-apa. Ya memang banyak. Tapi ini semua tanpa effort yang lebih. Maksudnya dalam artian kalian nggak perlu mikirin hardware. Tinggal mau coding, run, stop, error, ya udah stop, selesai. Ya. Termasuk juga ini harusnya misalnya eh, modifikasi program misalnya ya, yang misalnya kalau dipilih satu itu PID dengan nilai tertentu ya, KP, KI, KD-nya misalnya seperti itu gitu ya. Nanti kalau dipilih nomor 2 nilai KP, KI, KD-nya begitu lagi misalnya, itu kan lebih enak tuh. Terus di akhir program kalian bikin plot sendiri otomatis plotnya kan bisa tuh ya. Nah, itu harusnya lebih diekspor ke sana sehingga nanti dalam bikin project itu akhirnya mikirnya komprehensif gitu ya. Tidak tidak sepotong-sepotong dan apalagi ini udah ada programnya, udah saya bikinkan programnya ya. Kalian bahkan kalau saya cek laporannya nggak ada yang kayaknya nggak ada yang dipikir kayaknya programnya. Maksudnya nggak ada yang dimodifikasi gitu ya. Sehingga ya sama aja saya yang jadinya ngerjakan. Terus kalau misalnya Fazi misalnya nomor 2 gitu ya. Dan sehingga eh, hal-hal inilah yang harusnya itu kalian sampaikan di depan. Saya tunggu-tunggu tadi ada 4 atau 5 mahasiswa yang maju itu nggak ada yang menjelaskan ini semua. Padahal ini yang sekali lagi yang harusnya bisa lebih dieksplor. Kenapa kok seperti ini? Ya, bisa mengerjakan tugas akhir itu bahkan lebih ekstrim lagi daripada ini berapa banyak. Kan saya sudah apa namanya katakan bahwa nanti mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang mungkin menunjang tugas akhir kalian. Karena banyak yang bikin robot, banyak yang menggunakan metode-metode yang kita pelajari ini untuk mengendalikan robotnya. Oke, mungkin itu aja. Terus kemudian untuk minggu depan silakan ini saya udah kasih catatan ini silakan lebih dieksplor lagi. Minggu depan akan maju lagi. Ya, orangnya sama atau beda nggak tahu ya kita kita lihat minggu depan. Ya, kalau waktunya cukup ya semuanya maju ya biar dan ini tidak dan ini apa namanya harus bikin slide nggak menarik sama sekali menunjukkan laporan itu silakan pakai slide jadi apa yang mau diomongkan itu sudah di prepare tidak seperti sekarang isinya membaca laporan gitu ya kalau cuma baca laporan sekali lagi anak SD kelas 4 bisa anak SD kelas 3 bisa tapi kalau slide yang bagus kalian bisa menyampaikan sesuatu yang memang sudah kalian prepare nah itu memang harapan saya seperti itu ya banyak hal yang nanti akan kalian lalui dengan presentasi. Salah satunya tugas akhir itu harus disampaikan dalam presentasi. Nggak mungkin kalian baca laporan yang disuruh keluar kalau suruh baca laporan gitu ya. Dan harus tahu apa yang perlu disampaikan, apa yang tidak perlu disampaikan. Itu itu juga pelajari. Oke, mungkin itu saja dari catatan dari saya. Silakan hari ini bisa dilanjutkan ya.
revisi laporannya nanti silakan diupload di bagian di pertemuan kelima. Nanti minggu depan insya Allah kita akan lanjut ke materi selanjutnya, ke neural network, mungkin 1 kali pertemuan. Minggu depannya lagi, kemudian genetik algoritma, kemudian kalau nggak salah libur Idul Fitri. Nah, nanti sebelum libur Idul Fitri kita akan diskusikan proyek apa yang akan dikerjakan. Proyeknya real hardware ya yang dikerjakan, implementasi apa yang sudah kita pelajari. Jadi silakan kesempatan untuk minggu ini itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dieksplor sehingga besok ketika bikin robot yang real itu sudah tahu kira-kira opsi apa yang mau saya pilih dan opsi apa yang mau saya ambil gitu. Tidak sekedar copy paste coding aja, copy paste coding ya gampang ya. Tapi punya reason, kenapa saya pakai membership function segitiga pada robot saya nanti. Kalau kalian sudah baca literatur yang banyak, ya mungkin bisa berkesimpulan. Tapi kalau belum ya caranya dengan praktek. Ya praktek mudah itu simulasi. Sambil tiduran aja di rumah gitu ya. Ganti codingnya dikit, enter, jalan selesai. Udah bisa ada pengamatannya gitu. Effortnya kecil sekali. Ya. Makanya kemudian sekarang belajar hal-hal semacam itu jadi lebih cepat ya gara-gara ada simulasi. Nah, silakan itu bisa diperbaiki ya. Dan nggak usah pakai ChatGPT. Saya tahu ini codingnya ditempel ke ChatGPT terus suruh jelasin ulang, hasilnya di copy paste kurang bagus, akhirnya disuruh apa namanya parafrase gitu. Kelihatan sekali urutannya begitu begitu begitu, itu kelihatan ChatGPT itu. ChatGPT itu silakan kalian pakai untuk belajar, bukan untuk bikin laporan. Laporan itu isi dari otak kalian. Apa yang udah kalian pelajari itulah yang kalian ketik. Kalau cuma sekedar ChatGPT nggak butuh kalian praktikum, nggak ada manfaatnya. Silakan itu digunakan untuk kalian baca, kemudian kalian pikirkan lagi kira-kira hasilnya itu benar atau enggak. Silakan kalau itu bebas. Kalau belajar silakan pakai metode apa aja gitu ya. Bahkan kalau zaman dulu misalnya bukunya dihancurin, masukin ke air, airnya diminum, kalau itu bisa jadi pinter ya silakan, nggak ada masalah. Tapi yang kalian tulis itu adalah sesuatu yang ya yang udah kalian benar-benar tahu dan kalian pelajari. Oh, saya tahu, oh ini begini 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 saya tulis. Ntar saya bikinkan dulu laporan kelima. Ya, silakan nanti update di laporan kelima. Kemudian juga laporannya kalau yang untuk kali ini tidak harus pakai Jupyter Lab. Silakan kalian susun sendiri yang rapi. Karena beberapa saya cek itu susah dibaca, nggak jelas gitu ya. Silakan kalian bikin sendiri, kasih judul sendiri, kasih ini sendiri. Ya, biasanya di Google Doc udah cukup lah. Sehingga mudah nanti untuk bisa dibaca. Oke, dari saya itu aja. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Analisis terbaru atau analisis yang sebelumnya itu maksudnya gimana, Mas? Yang jelas tulis apa yang kalian kerjakan. Itu yang paling penting. Berarti kalian menjelaskan apa yang kalian kerjakan. Ya, silakan. Intinya saya nggak membatasi harus isinya seperti apa, nggak. Silakan bebas. Kalian mau menjelaskan apapun di laporan kalian bebas. Ya, sehingga disitulah nanti kalian bisa memilah dan memilih kira-kira apa hal-hal apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam laporan.
Ya. Jadi konsep laporan itu sebenarnya begini. Kalian misalnya mengerjakan 1000 hal. Tidak harus di laporan itu 1000-nya ada semua di sana. Kenapa? Karena hal itu pasti ada yang sama, ada yang mirip, ada yang tidak signifikan, ada yang mungkin berulang begitu ya. Mungkin cukup dengan hal saja yang kalian jelaskan. Nah, sama. Mungkin nanti kalian akan kerjakan segini banyaknya, tapi yang dilaporkan mungkin 50%-nya aja. Bisa, nggak ada masalah. Karena 50% yang kalian tulis ini sudah menggambarkan keseluruhan proses yang kalian kerjakan. Paham nggak? Ya, jadi tidak mesti semuanya ditulis apa adanya 100% yang apa yang kalian kerjakan kemudian kalian masukkan ke laporan semua, ya nggak mesti seperti itu. Begitu juga boleh sih, tidak ada masalah gitu ya. Namanya laporan itu ya biasanya itu ya hal-hal yang signifikan untuk dilaporkan. Ya. Besok kalau kalian kerja ya nggak mungkin kalian mengerjakan suatu hal ditulis apa adanya. Ya mesti harus ditulis intisarinya, harus dicari hal-hal yang signifikan kan begitu. Apalagi kalau ada bos gitu ya, kalian punya atasan disuruh menjelaskan, kalian panjang lebar menjelaskan apa yang kalian jelaskan. Ya suruh keluar kalian. Bosen lah bosnya yang dengerin cerita dari A sampai Z apa yang sudah kalian kerjakan. Ya nggak? Bos itu udah pandangannya atasan itu pandangannya udah jauh gitu ya. Kamu ceritanya nggak perlu dari A sampai Z kamu ceritakan. Tapi ceritakan yang itu signifikan, intisari, dan memang yang butuh diceritakan. Udah itu aja memang. Kerja begitu besok. Nggak mungkin kamu ceritakan saya sudah mengerjakan begini, saya solder pelan-pelan Pak. Wah, wasting time ngapain? Itu nggak perlu itu. Itu khusus untuk kamu sendiri pengalaman sendiri. Atasan itu tahunya ya ada progresnya tidak, ada hal yang signifikan tidak, ada masalah tidak, ya. Kamu nemu sesuatu yang baru enggak? Ya itu yang penting-penting itu yang kemudian disampaikan. Ya, tapi kalau ini masih belajar ya silakan kalian bisa tahu kira-kira apa saja yang bisa dimasukkan dalam laporan. Mau laporan nanti 100 lembar gimana Pak? Enggak ada masalah, enggak apa-apa. Saya enggak membatasi. Jelas catatannya adalah silakan lebih dieksplor sehingga tahu ini kalau diganti ini nih apa sih efeknya. Ini kan juga cuma simulasi. Jadi harusnya mudah untuk bisa diubah-ubah. Atau ada yang masih nggak bisa webbots-nya? Bisa semua kan? Bisa semua kan? Kalau bisa semua kan berarti harusnya mudah lah, nggak susah juga kan? Atau ada yang webbots-nya ketika di play lambat nunggu 10 menit, 15 menit. Ada nggak? Nggak ada kan ya? Cepat-cepat aja kan ya? Nah, kan artinya tidak ada masalah dengan hardware kan gitu ya? Hardware atau laptop komputer kalian intinya tidak ada masalah. Sehingga harusnya sudah tinggal fokus aja di bagian bagaimana metode dan algoritmanya bekerja. Oke, dari saya itu aja. Silakan masih ada sisa waktu ini masih bisa digunakan untuk melanjutkan ya sehingga hasilnya bisa bukan lebih baik lagi, tapi kalian dapat gambaran yang lebih luas lagi. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.